Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Priyoko. Ini adalah Dunia Kucing. Dan saya bareng sama Cimoy. Barusan di sebelah saya ada juga Leon, Pito, sama Molo ada di depan saya. Ini Cat Lovers, berhubung situasinya adalah kita semua harus social distancing. Jadi kita harus saling kreatif ya. Nah, kreativitasnya Om WP adalah saya spontan bikin satu segmen untuk channel Kucing Om WP ini yang namanya adalah kerukunan, berkunjung ke rumah kucing teman-teman. Jadi Cat Lovers, ini sebetulnya adalah eksperimen pertama, tapi kalau misalnya ternyata hasilnya bagus, audionya bagus, videonya juga bagus, dan kontennya ternyata bermanfaat, akan saya terusin Cat Lovers ya. Jadi kalau teman-teman mau juga dikunjungin sama Om WP, Pito, Molo, Leon, sama Cimoy, tulis di kolom komentar ya. Karena ini enak banget, kita bisa ngobrol jarak jauh, jadi nggak harus semuanya di Jakarta. Bahkan yang di luar negeri juga bisa bergabung. Tamunya Om WP di kerukunan hari ini, berkunjung ke rumah kucing teman-teman, adalah sahabat saya, Jasmine. Hai JJ. Halo. Ya ampun, apa kabar J? Baik. Ini Oke. Sydney. Hai. Sydney. Ini Sydney. Oke. Paling kecil. Oke, kalau di rumah Om WP kan ada Pito, Molo, Leon, sama Cimoy. Kalau di rumahnya JJ ada siapa? Ada 3. Yang pertama Madison. Dia lagi bobo sih. Ntar coba aku ambil kalau misalnya dia udah bangun ya. Madison ini umurnya 8 tahun. Perempuan juga. Iya. Terus Chelsea kedua umurnya 7 tahunan. Perempuan juga. Yang ketiga si Sydney ini umurnya 7 tahun juga. Perempuan juga, semuanya cewek di sini. Jadi kalau di rumah WP kan semuanya cowok tuh. Iya. Jadi Cat Lovers, ini sebetulnya ada persamaan antara Om WP sama JJ. Kita sama-sama tinggal di apartemen, ya. Jadi nanti bisa jadi bahasan. Terus Om WP ini semuanya punya 4, Pito, Molo, Leon, sama Cimoy semuanya jantan. Sementara JJ itu ada Madison, Sydney, sama Chelsea, 3-tiganya betina. Dan persamaannya adalah kucing kita semuanya steril ya. Semuanya steril. Oke, J, obrolan pertama kayaknya ini kan sekarang semuanya lagi stay di rumah ya. Kita semua social distancing. JJ juga di rumah kan ya? Yep, di rumah. Oke, yang concern kita sama-sama sebagai pet lovers ya, cat lovers lah adalah orang tua kucing ini. Banyak isu-isu yang ditanyain sama teman-teman cat lovers tentang tentang virus COVID-19 ini gitu ya. Dan kan semakin banyak nonton TV, semakin banyak ngelihat berita, itu kayaknya kita makin banyak banget ketakutannya. Betul. Bahkan informasi terakhir katanya ada kabar di Belgia udah ditemuin satu kucing yang terkontaminasi COVID-19. Oke, saya punya standpoint, tapi saya dengerin dulu. Menurut Jasmine, menurut JJ, kayak apa kepanikan kita harusnya sebagai cat lovers? Sebenarnya kalau misalnya aku ngobrol sama Fred, jadi kan family coronavirus tuh ada. Dan itu tuh ada banyak cabang di bawahnya. Salah satunya ada si SARS, MERS yang udah beberapa tahun yang lalu, sama juga ada yang paling baru ini adalah si COVID-19 ini. Dan itu yang menyebar dari manusia dan tidak bisa ke hewan. So far sih masih seperti itu stand-nya. Dan itu namanya bagiannya pokoknya jenisnya beta gitu kalau nggak salah. Nah yang alpha tuh ada memang udah dari zaman dahulu kala, coronavirus tuh ada juga penyerang di anjing sama yang di kucing. Dan mereka tidak bisa bermutasi ke manusia gitu, nggak bisa kena ke manusia. Jadi kucing ke kucing, anjing ke anjing, ke kucing pun nggak bisa gitu kan, beda. Jadi pada saat dibilang wah ada anjing ada kucing kena coronavirus, emang dari dulu juga sudah ada gitu, cuma bukan COVID-19 gitu kan, nggak Om WP. Nah terus kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya pas ada yang bilang mungkin kena COVID-19, kebetulan kita berdua udah sempat nonton YouTube yang sama. Jadi ada satu vet yang ada bilang kemungkinan karena nggak dijelaskan bagaimana cara dia ngetes, nge-swabnya seperti apa. Jadi kemungkinan saja si sampelnya si kucing itu mungkin malah terkontaminasi sama yang ngetes COVID-19-nya gitu. Karena memang sampai sekarang masih kita stand for bahwa
belum ada jelas penelitiannya bahwa kucing dan anjing bisa terkena COVID-19 ataupun menularkan COVID-19 gitu. Iya, oke. Berarti ini kita standpointnya sama ya. Saya juga kemarin sempat ketemu sama Dokter Dewi yang juga membahas bahwa sama seperti yang Jeji bilang tadi, coronavirus itu udah dari zaman dulu. Yang disebut corona itu adalah virus yang bentuknya ada mahkotanya. Jadi bentuknya adalah corona. Dan corona itu keluarganya ada keluarga alpha dan keluarga beta. Seperti yang dijelasin sama JJ tadi ya. Keluarga alpha itu adalah yang biasa terjadi sama kucing. Biasanya itu menyerangnya adalah pencernaan. Jadi efeknya ke kucing, corona itu adalah ke diare. Tapi yang terjadi sekarang di COVID-19 ini, teman-teman, cat lovers, adalah versi betanya. Versi beta coronavirus ini adalah yang tadi jadi bilang, MERS, SARS, dan lain-lain itu. Jadi kita sebenarnya sebagai cat lovers nggak perlu panik berlebihan tentang penularan ini karena coronavirusnya kucing itu beda sama COVID-19 yang sekarang ini terjadi. Dan satu referensi yang tadi juga udah disebutin sama JJ cat lovers adalah tonton YouTube channel namanya adalah Helpful Vancouver Vet. Ini adalah dokter hewan di Kanada yang sering mengupdate tentang kondisi virus COVID-19 yang ternyata hasil akhirnya itu tidak ada hubungannya sama hewan peliharaan kita, baik itu anjing ataupun kucing. Gitu ya, Jay ya. Bahkan kalau nggak salah WHO juga sudah mengeluarkan statement bahwa penularannya COVID-19 ini tidak ada hubungannya sama hewan peliharaan. Hewan peliharaan, betul. Iya. Yang mesti hati-hati sebetulnya, ini maaf kalau gue jadi kebanyakan ngomong karena gue gemes, Jay. Sama banget. Karena sebetulnya gini, media ini ya mungkin karena kebutuhannya mereka ya, kadang-kadang main ambil berita, comot kiri, comot kanan tanpa konfirmasi yang jelas, meskipun berita tentang COVID-19 yang di kucing itu diambil dari berita dari media-media besar ya. Di Indonesia kalau nggak salah dikutip sama Kompas, saya juga baca muncul di New York Post, Jakarta Post, CNN. Iya, benar, dan di CNN juga muncul. Tapi kita berpegang pada WHO ya, cat lovers ya, bahwa coronavirus yang ada di kucing sama di anjing itu adalah coronavirus alpha yang beda sama yang jadi turunannya COVID-19. Dan seperti kata JJ tadi, coba deh dijelasin lagi bahwa kalau ada binatang yang kena COVID-19, kemungkinan adalah karena hal-hal lain yang di luarnya binatang gitu ya. Iya, J? Betul, jadi kemungkinan kalau dari penjelasan vet yang di Kanada tadi, tidak pernah ada bukti klinis bagaimana, dijelasin dengan jelas bagaimana cara dia ngetes. Iya. Kok bisa si binatang itu dites COVID-19 itu gimana caranya, nggak pernah ada penjelasan yang ilmiahnya. Dan bisa jadi kemungkinan pada saat dites malah terkontaminasi dari orang manusia yang memang sudah positif COVID-19. Jadi bukan dia gitu. Bisa jadi nih misalnya, masih ada kemungkinan misalnya orangnya positif, dia batuk, kena permukaan kucing. Terus orang lain ngelus kucing itu terus megang-megang muka. Nah, itu masih bisa kemungkinan gitu. Cuma kalau misalnya memang kucingnya sendiri positif COVID-19, sampai sekarang memang belum pernah ada itu gitu. Iya. Artinya J, ini kita sebagai cat lovers harus gimana menghadapi pandemi wabah ini sehari-hari. JJ mengisolasi Sydney sama Chelsea sama Madison nggak? Kalau isolasi dari dulu sih, soalnya kan tinggal di apartemen ya, jadi nggak boleh banget keluar sama sekali. Karena apalagi udah kayak setahun terakhir ini banyak banget banner-banner tulisannya no pet gitu. Jadi emang nggak pernah keluar kecuali sekali kemarin ke vet 3 minggu yang lalu sama pas gempa, yang itu baru evakuasi sama anak-anak. Oh, di apartemen lo udah ada tulisan no pet ya? Udah, ada bannernya gede banget, warnanya merah hijau, udah kayak hama. Oh my god. Oke, ini sebenarnya bahasa horor banget. Masa sih di tempat gue sih belum ya. Nggak ada yang rese kayak begitu. Nah, nggak tahu karena memang kan ini lumayan rame dan bahkan kan maksudnya di sini juga banyak yang
orang Chinese. Jadi di banner itu pun ada tulisan Cina juga menjelaskan kepada mereka. Karena memang banyak yang pelihara anjing, karena kalau anjing kan memang lebih berisik ya. Nah dibanding kucing. Jadi mungkin beberapa memang sempat sekali malam digedor tuh sama security nanya, "Ibu pelihara anjing ya?" Ada yang lapor. Terus aku yang udah malam jam 12 dan security-nya aku kenal, nggak ada Pak, nggak ada anjing, kayaknya sebelah, semua juga bisa bilang gitu. Gimana nggak ya ada anjing tapi ya? ada kucing. Iya, terus habis itu bisa saya cek ke dalam, udah deg-degan ya kan, di dalam ada litter box, ada makanan gitu. Oke, Walaupun tapi anak-anak memang lagi di kamar waktu itu. Iya, Cuma tapi terus tiba-tiba bapaknya kayak yang mungkin ngerasa bahwa agak nggak sopan karena aku tinggal sendirian, terus jam 12 malam. Iya. Mereka datang ngecek, mungkin akhirnya ya udah Bu, ternyata di sebelah ternyata yang ada anjing itu. Oke. Emang sebelah sih, dan aku nggak pernah lapor karena ya udah sih nggak apa-apa kan daripada kenapa-napa gitu. Oke. Cuma memang sekarang kalau misal lagi masalah COVID-19 ini, akses ke LGM dan LG itu ditutup, jadi semua harus lewat ground floor, di mana situ ada security dan lobby. Jadi kalau misal lagi mau ke vet dengan bawa anak-anaknya akan lebih mengerikan sebenarnya, karena beneran ngelewatin lobby yang banyak orang gitu. Jadi itu sih concernnya kalau misalnya masalah sekarang keadaannya. Oke, tapi overall ada perubahan pola steril nggak, cara ngebersihinnya atau apa gitu untuk 3 anak bulu ini? Sebenarnya sama sih, dari dulu ya bersihin litter box tiap hari, ngasih makan hal yang sama. Sebenarnya nggak pernah ada hal-hal yang berbeda gitu dengan adanya COVID ini. Aku yang berbeda, maksudnya palingan sandal kalau misalnya habis dari pergi keluar langsung dikasih disinfektan, alkohol 70% baru boleh masuk ke dalam. Sandalnya, karena mereka suka banget tuh gelendotan di sandal kan, sepatu tuh mereka suka banget bukin gitu. Nah biar bulu mereka nggak kena virus atau apapun yang kebawa dari luar, jadi segala hal yang masuk ke dalam juga memang harus disemprotin. Belanja groceries semua masukin kamar mandi dulu, dicuci pakai jadi Indomie dicuci bungkusnya, semua pokoknya dicuci semuanya, biar mereka kalaupun nempel ya mereka enggak ngebawa dari luar tuh, nggak nempel di mereka gitu sih, palingan itu sih bedanya. Oke, tidur masih masuk kamar atau di kandang? Masih nggak punya kandang di sini, kandangnya ini rumah ini. sama kandangnya segede gini kan, ya kan? Kandangnya sama kayak kita. Iya, lo kan sama gue sama, kita sama-sama numpang ya kan? Iya, kita numpang di sini. Oke. Si Bu, rumahnya. Berarti kita polanya agak sama ya. Saya juga nggak memberlakukan apa-apa, tapi memang karena kesadaran bahwa kita tinggal di apartemen, jadi memang mereka selalu di dalam rumah, dijaga indoor. Kalau gue tapi masih agak ajak mereka main keluar, hanya 10 menit 2 kali sehari, tapi di koridor aja, tapi dijagain. Nah, kadang-kadang di koridor itu tetangga-tetangga tuh suka ada tamu yang naruh sepatu di depan. Nah, itu udah pasti nggak akan gue bolehin. Jadi kalau misalnya ada tamunya tetangga yang nyimpen kayak gitu-gituan, udah pasti mereka nggak keluar. Gitu. Terus pola yang di dalam ya persis sama kayak yang dijalanin sama JJ, termasuk mereka masih berinteraksi seperti biasa, keluar masuk kamar. Cuma ada satu hal lagi yang gue concern sih Kak, kalau misalnya masalah anjing kucing ditakutkan sebagai pembawa COVID-19 ini, ada yang takutnya orang-orang di luar sana yang sudah antipati di awalnya dengan anjing kucing, mereka bisa lebih antipati lagi gitu. Aku ngomongin masalah stray animals-nya gitu, kucing dan anjing di jalanan. Awalnya mungkin mereka cuma kayak, jangan deket-deket deh, sana-sana hus-hus. Tapi dengan berita-berita yang terlalu banyak kayak gini, mereka bisa melakukan hal lebih lagi karena mereka takut kena. Jadi yang cuma hus-hus bisa beneran ditendang-tendang atau dilempar-lempar gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku concern, karena stray animal sekarang sudah lebih susah pasti. Udah banyak warung tutup, kantor banyak tutup, jadi makanan mereka pasti akan lebih sedikit kan yang didapat dari biasanya. Orang-orang yang biasa street feeding mungkin sudah tidak ke kantor lagi untuk street feeding. Jadi mereka kan udah makin dikit dapat makanan, terus dengan ada isu-isu seperti ini, orang makin antipati untuk ngebantu gitu. Takutnya sih sebenarnya ke situ. Jadi mau state aja sini bahwa mereka tuh nggak ngebawa. Kalau misalnya mau dibilang, ya mereka kotor dari dulu, mereka kotor. Habis megang mereka ya memang harus cuci tangan. Jauh sebelum ada isu COVID-19, itu harus dilakukan gitu. Mau pegang mereka boleh langsung cuci tangan ya kan, dari dulu gitu. Nggak perlu ada virus ini pun memang harus dilakukan gitu. Jadi nggak ada alasan ketakutan untuk tidak lagi melakukan street feeding atau tidak lagi
berbaik-baik sama stray animals gitu. Karena toh Iya. kita di dunia ini hidupnya bukan cuma manusia doang. Iya. Sama-sama punyanya binatang juga hidup di dunia ini gitu kan. Jadi Iya. sama-sama kita harus buat baik ke mereka juga gitu. Oke, jadi intinya adalah kita sama-sama berpikir positif, nggak perlu panik, tapi tetap waspada aja untuk kepentingannya anak bulu kita ya, bukan cuma yang di rumah, tapi juga yang stray, yang terlantar di jalan, karena memang sekarang situasinya lagi sulit. Jadi Cat Lovers, mungkin kita sama-sama kirim energi yang baik lah ya, nggak perlu ketakutan dan nggak perlu terpancing sama pemberitaan. Iya, JJ, gue tahu ada banyak cerita menarik tentang adopsinya Madison, Sydney, sama Chelsea ya, yang umurnya udah 8 tahun, 7 tahun sekarang. Jadi ini sebenarnya lo adalah jauh senior gue banget deh, karena bisa merawat mereka sampai umurnya panjang gitu ya. Tapi kita tahan dulu ya, J. Jadi nanti kita akan bikin satu episode tambahan untuk ditayangin besok, yang isinya adalah cerita tentang adopsinya Madison, Chelsea, sama Sydney, termasuk juga proses adaptasinya. Boleh. Ya, oke. Jadi Cat Lovers, jangan kemana-mana, terus di channel Kucing Om WP. Kalau mau juga ketemu sama kerukunan, berkunjung ke rumah kucing teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar supaya saya bisa kontak. Plus juga coba deh, apa sih yang dilakukan sama Cat Lovers berhubungan sama pemberitaan-pemberitaan yang nggak positif ke hewan peliharaan ya. Sementara itu saya pamit dulu di hari ini. Besok kita ketemu lagi sama JJ. Salam untuk semua anak bulu di mana-mana. Saya Willy Priyoko. Bye-bye.